Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu wali murid semuanya, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel YouTube Arpani Baik. Pada episode ini kami akan membahas dan akan mengupas tuntas soal-soal Al-KM, baik yang berupa literasi maupun yang numerasi. Selamat mengikuti. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa berikan komennya, berikan like-nya, subscribe-nya, dan juga loncengnya. Ini masalah grafik fungsi. Di sini persoalannya Ani sedang mengisi daya ponsel miliknya. Berikut merupakan grafik kapasitas baterai dalam persen dan waktu dalam menit dari pengisian ponsel Ani. Anak-anak, pada kesempatan ini Anda diberikan suatu grafik, kemudian kamu harus bisa membaca grafik ini. Nah, itu. Jadi kita harus belajar membaca ini. Nah, pertanyaannya, berapa persentase kapasitas ponsel yang tersisa saat pengisian dimulai? Berarti di sini dia mulai ya. Nih, dilihat di sini. Dia mengisi pada saat ponselnya berapa persen ini. Ini kapasitas baterai dalam persen, ini waktu. Jadi pertama dia mencolokkan, ini masih 0 ya, 0 menit. Begitu dia colokan, nah ternyata ketika dia mencolokkan ini, daya baterainya cuma 40% ya. Nah, kita cukup membaca seperti itu. Ini yang harus dilihat. 0 ini 0 menit waktu dia akan mencolokkan. Begitu dicolokannya, nah ternyata dia 10 menit. 40%. Kemudian nanti akan berjalan terus 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Ternyata pada menit yang kelima dia sudah 50%. Nah, pada menit yang ke-10 60% dan seterusnya. Itu yang harus kita baca dan kita pelajari. Nah, selanjutnya dalam grafik yang sama. Pertanyaannya, jika baterai dalam keadaan habis total, artinya memang sudah 0% ya. Maka berapa menit waktu yang dibutuhkan Ani hingga ponsel itu terisi penuh? Nah, di sini anak-anak sekalian kita lihat setiap 5 menit dia 10. Jadi naik 10% setiap 5 menit. 10% ini menit yang ke-10 naik lagi 10. Nah, kita lihat berarti di sini awalnya 40%, 30%, 5 menit 5 menit sebelumnya. Kemudian dia akan berada pada 20%, berada pada 10% dan 0%. Jadi dari 0% ke 10 5 menit. Dari 10 ke 20 5 menit. Dari 20 ke 30 5 menit. Dari 30 ke 40 5 menit. Berarti ini saja sudah berapa? 1 2 3 4. 4 kali 5 menit. 20 menit. Setelah mulai di menit yang ke 21 ya, di sini nanti ke menit yang ke-21 dia sudah berjalan terus sampai ke nambah 5 menit lagi sudah baru 50. Nambah 5 menit lagi 60. 5 menit berikutnya lagi 15. 80 apa? 15 menit berikutnya kan 70. Nah, saya ulangi ya, 5 menit lagi dari 40 sudah naik 50%. Menit yang berikutnya sudah 60%. Jadi setiap 5 menit, 5 menit, 5 menit. Dan ternyata dari sini ke sini itu sudah ada 30 menit. Yang ini tadi ada 1, 2, 3, 4. 4 kali 5, 20 menit. Jadi kalau dia ke belakang sekali sampai ke sini, ini ada 20 menit. Dari titik ini ke sini ke 100% ini ada 30 menit. Berarti totalnya ada 50 menit ya. Bisa diikuti anak-anak.
Apa perlu saya ulangi? Kalau ini kita tarik lagi ke bawah sampai ke sini, ya, tarik bawah sampai sini. Maka di sini nanti 5 nolnya itu di sini, ya. Ini sudah menit yang yang ke-6 nantinya. 1 2 3 4 5 ya, sudah yang periode kelima. Ya, 5 menit awal, 5 menit berikutnya, kedua 5 menit ketiga, 5 menit keempat, ini sudah 5 menit ke 5, berarti sudah 20. Bisa diikuti anak-anak sekalian? Nah, maka lamanya baterai itu dicas membutuhkan waktu 50 menit. Nah, ini masa grafik yang sama, tapi persoalannya ini. Jadi di sini ada pernyataan untuk menjaga kondisi baterai ponsel. Ani hanya akan mulai mengecas bila baterai ponselnya tersisa 20%. Berarti di sini ya, tersisa 20%. Kemudian ia selalu melakukannya 2 kali pengecasan dalam sehari. Permasalahannya dalam sebulan itu ada 30 hari. Berapa watt yang digunakan Ani jika 1 jam pengecasan itu memerlukan daya listrik sebesar 1 watt. Nah, ini pembahasannya. 1 kali pengecasan berarti karena dia tersisa 20%, berarti tinggal 80%. Nah, 80% ini setiap 10%-nya 5 menit ya. Setiap 10%-nya 5 menit ini yang kita lihat. Setiap 10% 5 menit. Jadi kalau dia 80% berarti 8 dikali 5 menit. Nah, itu. Berarti dia 40 menit ya. Jadi waktu yang dibutuhkan pengecasan dalam 1 hari yaitu 2 kali, dia ngecas 2 kali. Berarti 2 kali 40 menit. Berarti 80 menit ya. Sehari 80 menit. Nah, ini luar biasa ini. Cepat ya pengecasannya. Jarang ada HP yang cuma 80 menit. Nah, selanjutnya 80 menit ini dalam sehari. Berarti kalau dia 30 hari, tinggal 80 dikali 30. Berarti 2400 menit. Nah, karena 1 jam 60 menit, maka 2400 dibagi 60 sama dengan 40 jam. Karena 1 jam 1 watt, maka lamanya pengecasan dalam 1 bulan adalah 40 watt. Bisa diikuti? Mudah kan? Tapi memang ini harus dibaca, kemudian harus dipahami. Karena itulah namanya literasi, kita harus membaca, kemudian memahami kata per kata, kemudian artinya ya harus kita pahami. Nah, kalau kita sudah paham, kita bisa menyelesaikan, menguraikannya dengan seperti ini. Jadi kunci jawabnya adalah 40 watt. Nah, yang ini. Jika Ani, ini sama, permasalahannya masih sama. Tapi di sini Ani mengisi daya ponsel sambil digunakan. Nah, kalau dia menggunakan berarti ada masuk, ada keluar. Maka kemiringan pada garis grafik akan semakin landai. Dengan kata lain, kemiringannya berkurang. Apakah pernyataan ini benar? Ya, kalau ini 5 menit sudah nambah 10. Tapi kalau misalnya dipakai berkurang, mungkin cuma 9. Maka tidak sampai ke 50. 5 menit pertama kan sudah di sini. Maka garis ini sudah, mungkinnya miringnya sudah ke sini. Ya. Nah, di bawah sini. Tidak lagi seperti ini. Miringnya sudah di bawah. Karena kalau dipakai mungkin berkurang. Kalau ini 10% ya,
mungkin cuma terisi 8%, 8%, 8%, terus 8%, 8%. Kalau sudah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kali 8 berarti sudah 48% berkurangnya dari 100 ini. Ya. Maka grafiknya akan semakin landai, semakin di bawah sini. Nah, kunci jawabannya benar ya. Karena jika digunakan saat mengecas, maka waktu pengisian akan semakin lama. Ini mengakibatkan kemiringan akan menjadi makin landai. Pada pertemuan awal ini, kita akan membahas memahami pola barisan bilangan dan konfigurasi objek. Sumber kami ambilkan dari Pusmenjar Kemendikbud.go.id. Contoh soal pertama. Dalam suatu gedung pertunjukan, terdapat 9 baris kursi. Pada baris pertama, paling depan terdapat 8 kursi, baris kedua 12 kursi, baris ketiga 11 kursi, baris keempat 15 kursi, baris kelima 14 kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Permasalahannya di sini, biasanya penonton lebih memilih untuk duduk pada 3 baris terakhir. Pertanyaannya, tentukan banyaknya kursi seluruhnya yang dapat ditempati pada 3 baris terakhir tersebut. Nah, anak-anak sekalian, soal seperti ini harus kita baca dengan pelan-pelan. Ini namanya literasi, harus dibaca, harus dipahami, ya. Soal ini kemana arahnya. Nah, itu. Baru kita bisa menentukan jawabannya. Nah, di sini pertama-tama kita buat dulu barisan kursinya itu. Barisan pertama itu 8, kemudian 12 mengikuti yang tertulis di sana di soal, kemudian 11, 15, 14, kemudian yang sudah ada di sini ya yang ke-14. Nah, 14. Nah, seterusnya kita lihat polanya ini. Ini nambah 4, ngurang 1, nambah 4, ngurang 1, nambah 4, ngurang 1, nambah 4, ngurang 1. Sampai katanya 9 baris. Berarti baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6, ke-7, ke-8, 9. Sudah cukup 9 baris. Kemudian angkanya di sini yang jelas sudah ada baris kelima itu 14. Nah, 14 berarti tambah 4, 18. Kemudian aturannya setelah 18 kurang 1. Kemudian tambah 4 lagi. Jadi 21. Kurang 1 lagi. Nah, ini aturan yang harus kita lihat pada soal pola bilangan yang seperti ini. Nah, total jumlahkan saja ini berapa. Ini setelah dijumlahkan ada 136 kursi. Nah, selanjutnya dia mengatakan di sini biasanya penonton itu memilih duduk pada 3 baris terakhir. Berarti ini barisan terakhir, kedua dari terakhir, ketiga dari terakhir. Dia memilih 3 baris ini. Nah, tinggal berapa banyak? Ya tinggal kita jumlahkan. Nah, 3 baris terakhir ini baris ke-7, baris ke-8, ke-9 ya, yaitu 17 bangku, 21 bangku ya, kursi atau kemudian 20 kursi berturut-turut. Jumlahnya 58. Nah, itu. Jadi soal literasi ini harus banyak membaca dan memahami. Ini untuk soal pertama. Jadi kuncinya 58. Nah, kedua, soalnya masih yang tadi, tapi berapa banyak
kursi pada baris belakang. Nah, ini kalau untuk menjawab ini, ya kita cukup membuat barisan ini kembali seperti ini. Sehingga kita lihat yang paling belakang berapa ini? 20. Nah, sesungguhnya mudahkan soal ini. Nah, tapi kadang-kadang kita terpikir rumus apa yang digunakan. Nah, padahal tidak semua permasalahan matematika itu harus diselesaikan dengan rumus. Tapi diselesaikan dengan membaca, kemudian nalar. Bisa dipahami? Jadi jawabnya adalah 20. Nah, selanjutnya masih pada gedung yang tadi sama, permasalahannya 9 baris juga. Kemudian barisannya sama seperti ini. Kemudian dalam yang jadi masalahnya ini, dalam suatu pertunjukan terisi penonton sebanyak 3/4 dari kapasitas seluruh kursi. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut berdasarkan informasi di atas. Jadi pernyataannya, banyak kursi yang kosong yang tidak terisi lebih dari 34. Kira-kira benar atau salah? Kemudian jika harga tiket per orang 60.000, maka pendapatan saat ini ketika terisi 3/4 ini, katanya pendapatannya 6 juta. Nah, ini perlu kita lakukan perhitungan, analisa dulu. Ya. Kursinya tadi ini sudah kita buat dari awal. Tinggal kita lanjutkan. Total kursi dalam gedung jika dijumlahkan 136. 3/4 terisi. Sehingga yang kosong 1/4. Nah, 1/4 itu adalah 1/4 dari 136. Maka yang kosong itu ada 34 kursi. Di sini pernyataannya banyak kursi yang kosong lebih dari 34. Sedangkan di sini cuman 34. Di sini lebih dari. Berarti pernyataan ini salah. Nah. Kemudian jika harga tiket per orang 60.000, pendapatan pada saat itu, ya kursi itu 136. Kalau dikurang 4, berarti 102 yang terisi. 102 kita kalikan dengan 60, berarti 6.120.000. Sedangkan di sini pendapatan saat itu adalah 6 juta. Ya, hanya 6 juta di sini. Nah, maka jawabannya, pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah. Nah, tapi anak-anak lihat kalau di sini dia menuliskan pendapatan saat itu bukan 6 juta, tapi berada pada kisaran 6 juta. Ya. Kalau berada pada kisaran 6 juta, berarti betul ini 6.120.000. Tapi karena pada saat ini adalah 6 juta. Nah, itu yang perlu kita pahami di dalam belajar soal-soal yang literasi ini. Ya. Kata-kata yang ada di sini sangat menentukan anak-anak sekalian, ya. Jadi harus dilihat betul. Nah, seperti ini tadi lebih dari 34, padahal dia cuma 34, ya. Nah, maka pernyataan ini salah. Ya. Pernyataan ini karena di sini lebih dari. Ternyata dia 34. Tapi kalau kita hitung 35, berarti pernyataan ini benar. Tapi hitungannya kan 34. Nah, begitulah anak-anak menjawab soal-soal seperti ini harus dibaca dengan seksama. Kemudian permasalahan-permasalahannya juga harus kita pahami dengan baik. Ya. Kemudian kita coba menyelesaikan dengan aturan-aturan yang ada
dalam menyelesaikan persoalan seperti ini. Nah, ini soal yang berikutnya. Ini yang beda sedikit dengan tadi, tapi masih sama, masih berada pada pola bilangan. Ini dibaca dengan baik-baik, dibaca dengan seksama, tidak usah cepat-cepat, bacanya harus penuh penghayatan. Migrasi burung merupakan pergerakan populasi burung yang terjadi pada waktu tertentu setiap tahun. Dari tempat berbiak menuju tempat mencari makan, selama iklim di tempat berbiaknya itu tidak memungkinkan. Tidak kurang 60 jenis raptor setiap tahunnya bermigrasi dari Asia Tenggara. 19 diantaranya ke Indonesia, sebelum akhirnya kembali ke habitat berbiaknya. Ando, seorang peneliti migrasi burung, mencatat pergerakan burung seperti ini. Barisan pertama, 1 ekor. Barisan kedua, 3 ekor burung, dan seterusnya. Seperti pada gambar ini. Ini baris pertama, baris kedua 3 ekor, baris ketiga ada 5 ekor, baris keempatnya ada 7 ekor. Berarti baris kelimanya sudah 9 ekor dan seterusnya. Permasalahannya jika banyak barisan dalam formasi tersebut ada 12, maka banyak burung pada barisan terakhir dan banyak burung seluruhnya yang ada dalam kelompok tersebut adalah. Jadi nanti kita cari U12 ini kita cari. Berapa banyak? Ini 1, 2, 3, 4 ini. Ini kan sudah ada 4 barisan. Buat lagi barisan ke-5, barisan ke-6, barisan ke-7, barisan ke-8 sampai barisan yang ke-12. Nanti burungnya ada berapa? Nah, kita bisa menyelesaikan persoalan ini dengan banyak cara sebenarnya. Kalau kita sudah terbiasa dengan menggunakan pola ini, pola di mana UN itu adalah A plus N-1 dikali beda. Ini pelajarannya sudah ada ya di kelas 8 itu. Lantas U1A-nya 1 ini. Kemudian N-nya yang kita cari 12. 12 min 1 kali bedanya. Ini karena dia nambah 2, nambah 2, nambah 2 berarti bedanya 2. Nah, maka ini 12, 22. 12 dikurang 1, 11. 11 kali 2, 22. 22 ditambah 1, 23. Mana yang 23? Nah, ini B. Tapi kita cari dulu ini. Banyaknya burung ini, banyaknya burung pada suku yang ke-12, yang terakhir. Nah, yang ditanya berapa banyaknya burung semuanya. Maka bisa kita pakai sebenarnya. SN itu adalah setengah dari, sebenarnya ini 23 suku terakhir. Suku pertamanya adalah A, ini adalah 1. Berarti dia nanti akan berbicara ya 1 suku pertama ditambah suku terakhir, kemudian dikalikan dengan separuh dari banyaknya suku. Banyaknya suku 12 ya. Nah, ini setengah dari banyaknya suku dikalikan dengan suku pertama ditambah suku terakhir. Nah, itu. Jadi di sini setengah dari 12 itu 6, 1 tambah 23 itu 24. Berarti sama dengan 44. Maka jawabannya B ya, ini. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap Anda bisa, untuk soal ini kamu bisa mempelajari kembali di link video kami ini ya. Belajar tentang menjumlahkan banyaknya atau jumlah suku yang ke N dari deret aritmatik. Bisa nonton kembali di sini. Anak-anak,
sekalian, demikianlah soal-soal pembahasan ini. Ya, semoga bermanfaat dan semoga Anda semakin cerdas dengan banyak belajar dan banyak membaca. Anak-anak sekalian, sumber belajar kita dari Pusmenjar Kemendikbud.go.id. Sebelum dilanjutkan, silakan Anda berikan komen, Anda berikan like, dan subscribe-nya. Selanjutnya kita akan belajar rasio dan proporsi. Ya. Ini ada gambar halaman belakang sebuah rumah akan dibuat taman. Pengerjaan taman tersebut memerlukan waktu 12 hari dengan 4 orang pekerja. Agar pekerjaan taman dapat selesai selama 8 hari, berapa orang tambahan pekerja yang diperlukan? Anak-anak sekalian, 12 hari itu dengan 4 orang pekerja. Berarti jika dikerjakan oleh 1 orang, ini akan selesai selama 48 hari. Artinya 12 kali 4. Jika akan diselesaikan 8 hari, maka 48 kita bagi 8. Berarti harus dikerjakan oleh 6 orang. Pekerja yang sudah tersedia 4 orang. Maka perlu tambahan lagi 2 orang lagi. Bisa dipahami? Ini mudah kan? Jadi kunci jawabannya 2 orang. Kemudian kembali masalah taman. Luas taman belakang sebuah rumah 60 meter bujur sangkar akan dibuat taman. 1/6 bagian untuk kolam, 3/4 bagian untuk rumput dan tanaman lainnya. Sedangkan sisanya ditutup dengan batu koral. Biaya pembuatannya adalah sebagai berikut. Kolam itu 800.000 per meter, rumput 200.000 per meter, dan untuk koral 400.000 per meter. Hitunglah seluruh biaya yang diperlukan untuk membuat taman tersebut. Nah, maka kita bahaskan dulu 1/6 bagian kolam, berarti 1/6 dikali 60. 1/6 dikali 60 berarti 10 meter persegi. 1 meter 800.000 berarti 10 meter 8 juta. Ini untuk biaya kolam. Rumput 3/4-nya berarti 3/4 dikali 60 dikali 200.000. 3/4 dikali 60 ini adalah 45 ya. 45 dikali 200.000 berarti 9 juta untuk rumput. Kemudian batu koral itu dari 1 bagian ini sudah diambil 1/6 untuk kolam, sudah diambil 3/4 untuk rumput. Maka sisanya tinggal tinggal dikalikan dengan 400.000 batu koral. Nah, 1 ini kita samakan penyebut ya. Ini bilangan bulat, ini 1/6, ini 3/4. KPK-nya adalah 12. Sehingga 1 itu adalah 12/12. Kemudian 1/6 itu adalah 2/12. Sedangkan 3/4 adalah 9/12. Kalau dikurangkan, ya ini tinggal dikalikan 400. Kalau dikurangkan tinggal 1/12 dikali 400. Berarti 333.000,33. Ini untuk batu koral. Jadi biaya seluruhnya adalah, kalau biaya seluruhnya tinggal dijumlahkan. Yang ini 8 juta, yang ini 9 juta, berarti 17 juta ditambah 33.000. Berarti 17 juta 333.000 ya. Berarti 17 juta 333.000. Ya, itulah yang akan dibayar.
Jadi ini kalau mau dibaca ini 17.333.333 rupiah. Nomor berikutnya, ini mengenai diskon. Tabel berikut menunjukkan daftar harga dan diskon pada beberapa toko. Semua toko tersebut menjual barang yang sama. Ya. Toko Jaya, baju celana. Andini, baju celana. Selaras, baju celana. Bagus, baju celana. Kemudian harganya juga sama. Baju 80.000 semuanya dan celana 100.000 semuanya. Tapi mereka punya diskon yang berbeda. Kemudian berdasarkan wacana di atas, tentukan benar atau salah pernyataan berikut ini. Selisih harga satu buah baju di toko Jaya dan toko Selaras adalah 10.000. Kemudian harga paling mahal untuk satu buah celana di toko Pasien. Benar atau salah? Nah, kita bahas saja. Harga di toko Jaya dengan 25%. 25% kali 80. Berarti 20.000. Sementara di toko Selaras ini adalah 15% kali 80. 15% kali 80, 12.000. Nah, berarti 20 dikurang 12, 8.000. Berarti pernyataan ini salah. Ya. Kemudian harga paling mahal untuk satu buah celana adalah di toko Bagus Fashion. Nah, lihat Bagus Fashion ini diskonnya 25%. Yang lain 10, 15, dan 20. Maka Bagus Fashion ini menjual celana paling murah, bukan paling mahal. Ya. Karena diskonnya besar, ya. Dia paling murah. Kalau misalnya ditanya baju, ya dia yang paling mahal karena diskonnya paling kecil. Nah, ini anak-anak perlu dipahami ya. Ini memang diperlukan ketelitian, kejelian ya, kemudian pemahaman kalimat per kalimatnya. Itulah namanya literasi, harus membaca. Nah, ini tabel ini sama tabel yang tadi, tapi di sini Ali ingin membeli sebuah celana dan sebuah baju di toko yang sama. Agar mendapat harga murah, di toko mana dia harus belanja? Ya, kita buatkan saja tabelnya. Toko Jaya 25% baju, 10% celana. Jadi toko Jaya baju dapat potongan 20.000. Kemudian untuk celana dapat potongan 10%. Berarti diskonnya 10.000. Begitu juga toko Andini 20% kali 80 ini 16.000. Kemudian untuk baju 15 kali 100.000. 15% dari 100.000 31.000. Kemudian toko Laras dan selanjutnya ini. Kemudian toko Bagus 10% dari 80 ini 8.000. Ini 25% kali 100.000 25.000. Nah, kalau kita ingin toko mana yang murah ya, tentu kita lihat diskonnya saja. Mana diskon yang paling besar ini? 33%. Yang ini 30, yang ini 31, yang ini 32, ini 33. Inilah yang paling murah ya. Jadi toko Bagus. Maka kunci jawabannya adalah D.
Jadi anak-anak diperhatikan ini diskon celana, ini diskon baju, ini diskon baju, diskon celana, ini total diskon ya. Jadi yang ini 20 dengan 10 30, 16 dengan 15 31 ya. 12 dengan 20 ya 32. Kemudian 8 dengan 25 berarti 33. Maka inilah yang paling murah. Nah ini Yuni memiliki uang 200.000 dan ingin membeli satu buah baju dan satu buah celana. Agar sisa uangnya paling banyak di toko mana baju celana boleh dibeli pada toko yang berbeda. Ia harus membeli yang ia harus membeli. Jika uangnya sisa, berapa sisa uangnya? Nah ini baju di toko Jaya dan celana di toko Bagus. Kita ambil saja sebenarnya yang paling besar diskonnya ya. Ini Fashion 25% di Fashion itu untuk celana. Itulah yang paling murah. Kemudian yang 25% baju di toko Jaya. Nah, ya. Sehingga ini lebih murah dapat baju, ini juga lebih murah dapat baju. Nah, kemudian murahnya berapa? Nah, tinggal yang ini tadi 75% dari 80 yang ini ya. 75% dari 80 dia cuma bayar 60.000. Kemudian yang toko Bagus ya 75% dari 100.000. Berarti dia harus bayar 75.000. Sehingga totalnya 60.000 ditambah 75.000 itu yaitu 135.000. Sedangkan uangnya 200.000. Berarti masih sisa 65.000 ya. Jadi untuk dapat sisa yang terbesar di sini, dia harus membeli di dua toko berbeda yang diskonnya besar. Jadi kalau Anda ke pasar, ya lihat harga-harga, lihat diskonnya ya. Mana diskon yang paling besar? Berarti itu yang paling murah. Anak-anak, demikianlah pembahasan soal-soal pembahasan ini. Semoga bermanfaat buat Anda semua. Dan mudah-mudahan dengan menonton video ini, pelajaran matematika akan semakin mudah bagi Anda. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.